Kita sebagai manusia pasti diqadar oleh Allah berbuat salah. Setiap manusia pasti diqadar oleh Allah berbuat salah, berbuat kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, kullu bani Adam khotoun. Semua anak Adam, setiap manusia pasti melakukan banyak kesalahan. Nah, ini merupakan sudah garis qadar termasuk 4 maqadirullah yang akan selalu mengenai kepada kita masing-masing kita sebagai manusia, yaitu berbuat kesalahan. Nah, yang perlu kita pahami bahwa kesalahan atau dosa-dosa yang kita kerjakan itu biasanya terjadi karena 2 hal. Yang pertama, dosa karena kita tidak menjalankan perintah di dalam syariat agama, baik itu yang diperintahkan oleh Allah, Rasul, ataupun ulil amri. Kemudian yang kedua, ada kalanya kita melanggar aturan-aturan di dalam syariat agama. Ini juga akan menyebabkan dosa. Contoh yang pertama, ketika kita tidak mengerjakan perintah yang ada di dalam syariat agama. Contoh, Allah memerintahkan kita aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, datangkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah memerintahkan. Tetapi kemudian kita tidak laksanakan, kita tidak indahkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jadinya sebagai dosa bagi kita. Ini adalah kesalahan kita. Karena tidak menjalankan terhadap perintah di dalam syariat agama. Yang kedua, dosa itu biasanya disebabkan karena kita melanggar terhadap aturan di dalam agama. Ada sesuatu yang Allah haramkan, kemudian kita terjang. Misalnya Allah melarang kepada kita untuk berbuat zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah, perbuatan yang sangat keji, wa sa'a sabila, dan merupakan jalan yang paling jelek. Jalan yang paling jelek adalah perbuatan zina. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita melanggarnya, maka inilah yang dinamakan sebagai perbuatan dosa. Inilah yang merupakan kesalahan kita. Dan kedua-duanya ini wajib kita usahakan untuk kita taubati dengan taubatan nasuha. Sehingga dengan adanya kita melaksanakan taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, apapun itu bentuk kesalahan kita, apapun itu bentuk dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa-dosa kita yang kita kerjakan, ketika kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni terhadap dosa-dosa kita. Semua akan diampuni. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakanlah Muhammad kepada semua hambaku yang mereka itu asrafu ala anfusihim, mereka melampaui batas dari diri mereka. Artinya apa? Mereka sering melakukan kesalahan, zalimul nafsi, menganiaya terhadap dirinya, melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa. Katakan kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Artinya apa? Jangan kemudian kita merasa ketika kita melakukan begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa, kemudian kita berpikir bahwa Allah tidak akan mengampuni saya. Tidak demikian. Bahkan Allah menjelaskan, la taqnatu mir rahmatillah. Allah menjamin, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Karena apa? Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa itu diampuni oleh Allah. Yang penting kita apa? Mau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang baik. Coba kita renungkan bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian, ilallahi, pada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang baik, taubat nasuha. Bahkan diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, semua kalian itu pasti berdosa, pasti berbuat salah. Maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang baik. Kalau sudah kemudian melaksanakan taubatan nasuha, taubat yang baik, maka Allah menjamin
asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Pasti Allah akan mengampuni terhadap kesalahan-kesalahan kalian, mengampuni terhadap dosa-dosa kalian. Kemudian wa yudkhilakum jannat, dan Allah kemudian memasukkan kalian ke dalam surga. Ya, dosa-dosa kita diampuni ketika kita mau bertobat. Kemudian Allah juga akan memasukkan kita ke dalam surga. Dengan catatan apa? Mau bertobat. Maka para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, lau akhta'tum, seandainya kalian berbuat kesalahan, seandainya kalian berbuat dosa, hatta tablughu, sehingga sampai khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian, as-samaa, pada langit. Ya, seandainya kalian berbuat kesalahan, seandainya kalian berbuat dosa, sehingga dosa kesalahan kalian itu sampai ke langit, saking banyaknya dosa dan saking besarnya dosa. Tsumma tubtum, kemudian kalian mau bertobat, lataba alaikum, niscaya Allah akan menerima tobat kalian. Masya Allah, subhanallah. Inilah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah sendiri menjamin, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, pasti dosa-dosa kalian itu akan diampuni. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita semua ini adalah pendosa. Kita semua ini adalah pendosa. Tinggal semuanya menjadi pilihan di dalam diri kita. Kita mau bertobat menjadi pendosa yang baik, ataukah kita tetap di dalam pendirian kita menjadi seorang pendosa terus. Kita mau bertobat atau tidak, itu pilihan kepada kita. Maka kalau kita adalah orang-orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang bertakwa, maka kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.